Shalom ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara shalom. Haleluya. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mari ibu-ibu bersama katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Mari ibu katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Haleluya, mari lebih sungguh. Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Sekali lagi katakan, selama-lamanya. Amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari ibu-ibu sama-sama kita satukan hati kita, siapkan hati kita. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu Bapa. Pada saat sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan untuk melakukan ibadah online Tuhan Yesus. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mulai ibadah ini Bapa, kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau urapi setiap kami Tuhan yang bersama-sama melakukan ibadah online Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Kau urapi kami dengan urapan yang sama Bapa. Engkau jamah setiap hati kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Bapa, kami mau serahkan hati kami dalam tangan-Mu. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Bapa.
Tuhan, sebentar juga Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau urapi Tuhan Yesus hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Kau urapi Tuhan Yesus hamba-Mu, pakai luar biasa Bapa, supaya setiap kata, kalimat yang keluar dari mulutnya semuanya berasal daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari ibu-ibu sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa aku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari ibu-ibu lebih sungguh lagi buka hatimu buat Tuhan. Sama-sama katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, Yesus Tuhan Yesus. Kebaikanku hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Amin Tuhan Yesus. Ini iman kami Bapa, kami percaya Bapa, Allah kami yang kekal, Kau Bapa kami yang kekal Tuhan Yesus. Saat kami mencari, kami mendapatkan Bapa. Saat kami mengetuk, maka pintu bagi kami akan dibukakan Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu buka hatimu buat Tuhan. Mari sama-sama kembali angkat pujian ini dengan lembut. Sama-sama katakan, Kau beri yang ku pinta Tuhan Yesus. Kami ketuk bagimu pintu-Mu Bapa, dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan
Aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari lebih sungguh lagi katakan, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang katakan Kau selalu ada, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Lebih sungguh lagi, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Mari sama-sama beri kemuliaan buat Tuhan. Oh, haleluya. Mari sembah Dia, mari angkat pujianmu bagi Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu Yesus, tiada seperti-Mu Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu. Oh, haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah, kami rasakan hadirat-Mu. Mari ibu-ibu buka hatimu buat Tuhan. Mari pandang wajah Tuhan. Mari rasakan hadirat-Nya pada saat sore hari ini. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Yesus, kami sembah, haleluya. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Mari angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Engkau baik Yesus, Kau Allah kami yang kekal, Kau Allah kami yang dahsyat. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang ajaib, luar biasa. Haleluya. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Mari ibu-ibu, kali angkat pujian ini. Mari sama-sama katakan, Kau beri yang ku pinta. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Amin Tuhan Yesus. Sebab Kau Bapa kami yang kekal Tuhan Yesus, Bapa yang kekal. Katakan, takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan aku melangkah
Kau hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Haleluya, mari lebih sungguh lagi sama-sama katakan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa. Mari lebih sungguh lagi sama-sama katakan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Salam ibu-ibu semua, apa kabarnya? Puji Tuhan, kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat sore hari ini Bapak. Kau masih izinkan kembali kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan Tuhan, sebentar juga kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua yang mendengar sore hari ini Bapa. Urapi hati kami, urapi pikiran kami, telinga kami Bapa. Biarlah kebenaran firman-Mu yang ditaburkan sore hari ini boleh tumbuh Tuhan Yesus di hati kami semua Tuhan. Berakar dan berbuah lebat di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba pribadi ya Tuhan Yesus yang Kau berikan kesempatan untuk menjadi saluran berkat-Mu sore hari ini Bapa. Urapi hati hamba Tuhan Yesus, biar Tuhan Kau pakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Amin. Keselamatan adalah anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan cuma-cuma, tanpa campur tangan manusia. Oleh sebab itu,
kita disebut adalah orang-orang yang berbahagia karena kita sudah diselamatkan oleh Bapa kita di surga. Kita boleh baca di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikian firman Tuhan. Jadi kita semua sudah diselamatkan oleh karena kasih anugerah Tuhan. Jadi tidak ada alasan kita untuk kita menyombongkan diri, karena semua itu diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma. Setelah kita diselamatkan, apakah kita boleh hidup sembarangan? Apakah kita boleh hidup sesuka hati kita, hidup dengan sembrono? Karena kita sudah tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa kita. Artinya kita sudah diselamatkan oleh darah Tuhan Yesus. Setelah kita diselamatkan, apakah kita boleh hidup dengan sembarangan? Ayat nats kita pada sore hari ini yang kita baca tadi dari Filipi 2 ayat 12. Coba kita baca kembali. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa maksud di ayat ini? Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi saat itu agar mereka boleh melakukan keselamatan yang sudah Tuhan berikan dengan takut dan gentar. Artinya Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kita harus taat di dalam segala perintah Tuhan untuk melakukan segala perintahnya di dalam kehidupan kita. Artinya kita tidak boleh sembrono, kita tidak boleh hidup sembarangan. Walaupun kita sudah diselamatkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan pada kita, itu bisa hilang hak kita atas keselamatan itu ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, ketika kita tidak melakukan firman Tuhan. Makanya di ayat nats kita sore hari ini, Rasul Paulus tetap mengingatkan kita agar kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Hidup sesuai dengan firman Tuhan atau taat melakukan firman Tuhan. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Di sini kita pelajari ada 3 ketaatan yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana kita mengerjakan keselamatan itu? Setelah Tuhan memberikan kita keselamatan dengan cuma-cuma, bagaimana kita menghidupinya? Bagaimana kita supaya kita tetap memperoleh keselamatan itu sampai nanti Tuhan datang kedua kali, kita tetap didapatinya setia. Jadi sore hari ini ada 3 ketaatan yang Tuhan inginkan supaya kita miliki. Pertama, ketaatan yang konsisten. Artinya konsisten itu tetap atau terus menerus. Jadi ketaatan yang Tuhan inginkan di sini yang harus kita miliki, kita harus taat di dalam firman Tuhan secara terus menerus selama kita masih hidup di dunia ini. Memang banyak masalah persoalan yang kita alami di dalam kehidupan ini, baik itu masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah anak-anak, banyak masalah yang kita hadapi hari lepas hari dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan mau kita tetap taat dan melibatkan Tuhan dalam setiap masalah persoalan kita. Tetap menanti-nantikan janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Firman Tuhan kita baca dari Mazmur 55 ayat 23. Kita baca bersama-sama.
Tetapi Engkau ya Allah akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam. Orang penumpah darah dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya. Tetapi aku ini percaya kepadamu. Dan kita baca lagi di 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi pada firman Tuhan ini di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, karena Dia Allah yang akan memelihara hidup kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak perlu khawatir. Kita harus menyerahkan seluruh kekhawatiran kita, seluruh masalah persoalan kita serahkan kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang memelihara kita. Ini firman Tuhan, ini janji Tuhan kepada kita. Jadi apapun masalah persoalan yang kita hadapi saat ini, terutama kita ibu-ibu, kita banyak, karena otomatis kita sebagai tiang doa, kita sebagai ibu rumah tangga yang banyak sekali kita harus menopang kehidupan keluarga. Kita yang banyak sekali kita yang banyak melakukan atau mengetahui segala masalah persoalan di dalam rumah tangga kita. Itulah makanya kita disebut tiang doa di dalam keluarga kita. Karena pada umumnya kita ibu-ibu, kita yang menopang rumah tangga. Memang suami yang mencari bekerja, tetapi yang lebih banyak bertanggung jawab di dalam sebuah keluarga, yang lebih banyak ambil peranan di dalam sebuah keluarga itu kita tahu pasti ibu-ibu. Kalau bapak-bapak dia mencari uang atau bekerja, diserahkan kepada ibu, ibulah yang mengatur semuanya. Cukup tidak cukup, seorang ibu yang harus mencukupkannya. Itulah tugas seorang ibu. Jadi untuk semuanya kita juga dibilang Tuhan bahwa kita adalah penolong kepada suami kita. Jadi sebagai penolong kita harus kuat dari suami kita. Kita harus kuat dari orang yang kita tolong. Oleh sebab itu, apapun masalah persoalan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita, baik masalah sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah anak-anak, Tuhan bilang janganlah khawatir, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dia Allah yang akan memelihara hidup kita. Itu firman Tuhan yang mengatakannya. Jadi mari ibu-ibu kita lakukan perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir. Apa yang bisa kita dapat kerjakan dari rasa khawatir kita? Kita tidak bisa menambahi, kita tidak bisa mengurangi suatu hal apapun dalam kehidupan kita. Semuanya ada di dalam otoritas Tuhan. Oleh sebab itu, tetap taat di dalam firman Tuhan, tetap taat di dalam kehendak Tuhan. Kita baca kembali di Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Jadi Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi apapun yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, apalagi saat ini ya, masalah pandemi COVID-19 ini begitu banyak, begitu besar dampaknya dalam kehidupan kita, terutama di dalam masalah ekonomi. Jadi Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan dalam segala masalah persoalan hidup kita mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia Allah yang memberkati kita. Bahkan ada firman Tuhan yang berkata, berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Bukan karena kuat kita, kepintaran kita, gagah kita, tidak. Semuanya karena berkat Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada suatu perkara apapun yang bisa kita andalkan selain kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu, tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Apapun masalah persoalan hidup kita,
tetaplah mengandalkan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan segala masalah persoalan hidup kita. Karena Dia yang akan memberkati kita, Dia akan memberikan jalan keluar atas masalah hidup kita. Kita boleh baca di Yeremia 29 ayat 11. Kita boleh ingat segala rancangan Tuhan bagi kita. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah merancangkan semua yang terbaik dalam hidup kita. Kalaupun saat ini ada masalah persoalan yang kita hadapi, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah mempunyai rancangan yang buruk dalam hidup kita. Kalaupun ada masalah persoalan, itu diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk membuat kita semakin mengandalkan Dia, untuk membuat kita semakin kuat, semakin teguh di dalam kehendak Tuhan. Itu rencana Tuhan. Jadi jangan pernah meresponi negatif atas segala masalah persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita terus bawa ke dalam Tuhan. Mari kita bawa ke hadapan Tuhan. Kita serahkan segala masalah persoalan kita kepadanya. Karena Dialah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi pertama tadi bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita, yaitu dengan melakukan ketaatan yang konsisten. Jadi kita harus terus-menerus taat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Jangan beri celah sedikit pun kepada iblis untuk boleh membuat hati kita khawatir, untuk membuat kita kehilangan damai sejahtera. Jadi tetap konsisten dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketaatan yang dibatasi, ketaatan yang tidak dibatasi oleh situasi apapun. Jadi kita harus tetap hidup di dalam ketaatan yang Tuhan inginkan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi agar tetap taat. Bukan saja pada saat Rasul Paulus ada bersama-sama jemaat pada saat itu, tetapi dia juga mengatakan ketika dia tidak berada di tengah-tengah jemaat Filipi, tetapi jemaat Filipi harus tetap taat kepada Tuhan. Kita baca di Filipi 2 ayat 12 tadi. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi untuk tetap taat kepada Tuhan. Bukan saja pada waktu dia hadir, tapi juga pada saat dia tidak hadir. Demikian juga bagi kita orang-orang percaya saat ini. Ini firman ini juga berlaku bagi kita. Jadi kita harus taat pada firman Tuhan, bukan hanya saja di gereja, bukan hanya saja ketika kita dekat kepada hamba Tuhan, bergaul dengan hamba Tuhan, tapi taat ini harus berlaku di dalam segala situasi. Jadi tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Ketaatan kita harus terus-menerus dan tidak dibatasi oleh situasi apapun. Kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan fokus kepada hamba Tuhan, jangan fokus kepada karena kita ada di dalam gereja, kita taat kepada firman Tuhan, tidak. Tapi taat itu karena kita memang fokus kita hanya kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan kita melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, Tuhan kita melihat. Itulah Tuhan inginkan ketaatan kita agar tidak dibatasi oleh situasi. Karena Tuhan melihat hati kita. Tuhan yang paling tahu apa kehidupan kita, bagaimana kita hidup, bagaimana
kehidupan kita Tuhan yang paling tahu. Oleh sebab itu, sore hari ini kita boleh belajar bahwa ketaatan kita tidak dibatasi oleh situasi apapun. Harus kita kerjakan. Itulah keselamatan yang harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Sehingga kehidupan kita senantiasa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Coba kita baca Filipi 1 ayat 27. Biar firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, mengingatkan kita kembali. Filipi 1 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi hidup kita harus berpadanan dengan Injil Kristus. Itu yang dikehendaki Tuhan. Hidup kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Teladan yang sudah diberikan oleh Tuhan kita sendiri. Yang ketiga, ketaatan yang didasari oleh hormat pada Allah. Dasar ketaatan kita adalah kasih. Kita boleh baca di Matius 22 ayat 37. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi ketaatan kita karena kasih. Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap tenaga. Jadi kenapa Rasul Paulus mengatakan di nats kita tadi bahwa kita harus melakukan keselamatan kita dengan takut dan gentar? Kalau kita baca di perjanjian lama, boleh kita baca nanti di rumah di Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Kita boleh baca nanti di rumah. Bagaimana pada zaman Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Pada Keluaran 32 ayat 1 sampai 35 bercerita bagaimana Tuhan menghukum umatnya karena mereka tidak takut akan Allah. Di mana ketika Musa ada di bukit untuk waktu yang cukup lama, dan ketika Musa belum turun-turun dari bukit, bangsa Israel membuat patung tuangan emas untuk mereka sembah. Di sini Allah marah dan menghukum bangsa Israel. Kenapa Allah kita menghukum bangsa Israel? Karena Allah ingin supaya bangsa Israel itu taat kepadanya. Karena di 10 perintah Allah sudah dikatakan, jangan buat bagimu patung apapun yang menyerupai apapun, dan jangan sujud menyembah dia. Tetapi bangsa Israel melanggar perintah Tuhan. Mereka membuat patung-patung emas dan menyembah. Di situ Allah murka karena bangsa Israel tidak taat. Pada saat itu murka Allah turun atas bangsa Israel. Jadi di sini maksudnya Tuhan itu mau supaya kita hormat pada kekudusannya. Karena ada firman Tuhan juga berkata di 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena hanya Tuhan mengatakan bahwa hanya orang-orang kudus saja yang bisa menghampiri tahtanya yang kudus. Jadi Tuhan mau supaya kita taat itu karena hormat kepada Allah. Bukan kita, bagaimana sih kalau kita menghormati, jangankan Tuhan Allah di surga, kepada atasan kita saja kita hormat.
Bagaimana kita kepada Allah kita yang di surga, yang mati untuk menyelamatkan hidup kita, kita tidak memberikan hormat kepada Dia. Oleh sebab itu Tuhan mau kita taat itu didasari oleh hormat akan Allah. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita umatnya. Mari kita datang kepadanya dengan hormat, kita menguduskan diri kita untuk menghampiri tahtanya yang kudus. Ketaatan di Filipi 2 ayat 12 sangat sulit kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi di ayat 13 tadi dikatakan, coba kita buka kembali Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi secara manusia mungkin kita tidak mampu melakukan semua perintah Tuhan. Kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan. Tetapi di ayat 13 tadi dikatakan bahwa Allah sendiri yang akan mengerjakannya di dalam kita. Jadi Tuhan akan memberikan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukan kehendak-Nya. Jadi Tuhan itu sungguh sangat baik dalam hidup kita. Mungkin kita ada pengalaman pribadi yang boleh kita saksikan kepada saudara-saudara kita untuk kita saling menguatkan bahwa kita hidup hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Kita hidup hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Jadi kalaupun kita boleh lepas dari suatu masalah persoalan, itu bukan karena hebat kita. Ketika kita masuk dalam rencana Allah, masalah persoalan boleh ada dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita meresponinya dengan benar, ketika kita boleh hidup di dalam proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, masalah itu selesai, dan selesainya dengan cara Tuhan. Kita boleh bersuka cita atas masalah itu. Kita boleh mengucap syukur atas masalah yang kita alami. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang memampukan kita, Tuhan yang menolong kita untuk kita boleh keluar dari segala masalah persoalan kita. Jadi tetap andalkan Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan bilang Allah sendiri yang akan mengerjakannya. Jadi bukan kita, Allah sendiri melalui Roh Kudus-Nya, Allah sendiri yang akan menolong kita, yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi sore hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita hidup taat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada 3 tadi yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita dalam ketaatan. Pertama tadi ketaatan yang konsisten. Yang kedua, ketaatan yang kita lakukan tidak melihat situasi apapun. Jadi dalam situasi apapun kita harus tetap taat di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, ketaatan yang didasari oleh hormat pada Allah. Di dalam kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan 2 pilihan. Taat pada Allah, bisnis kita, pekerjaan kita lancar. Atau tidak taat kepada Allah, tapi bisnis kita tidak lancar. Itu selalu ada pilihan. Dalam hidup kita ini pasti selalu ada pilihan. Baik itu waktu dan pekerjaan. Waktu untuk Tuhan dan waktu untuk pekerjaan kita. Jadi selalu di dalam kehidupan ini hari lepas hari kita selalu diperhadapkan kepada 2 pilihan. Jadi semua pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau memilih taat pada Allah walaupun itu sulit? Apakah kita mau ambil komitmen untuk taat walaupun itu sulit? Tapi satu hal yang harus kita ingat dan kita tanam di dalam pikiran kita, bahwa Allah bekerja di dalam hidup kita untuk memberikan kita kekuatan, untuk memampukan kita untuk menghadapi masalah persoalan apapun. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita responi firman Tuhan pada saat sore hari ini.
Mari sama-sama angkat pujian bagi Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari lebih sungguh lagi katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari lebih sungguh lagi. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari lebih sungguh lagi aku jangan ini katakan, 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, tangan kami goyah Tuhan Yesus. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sampai Tuhan Yesus. Saya akan membacakan sedikit pengumuman buat ibu-ibu di tempat ini pada saat sore hari ini. Bagi ibu-ibu yang rindu ingin memberikan korban persembahan buat Tuhan atau perpuluhan, boleh mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Atau apabila ibu-ibu memiliki mobile banking BCA, boleh mengikuti langkah-langkah seperti video berikut ini. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan melalui BCA Mobile Banking, dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, silakan masuk ke dalam aplikasi Mobile Banking BCA. Kemudian, masukkan kode akses, lalu klik menu QR di BCA Mobile. Silakan scan kode QR rekening yang sudah tertera di layar. Pastikan lampu indikator sudah berwarna hijau. Lalu tentukan nilai persembahan dan pastikan informasi keterangan sudah sesuai. Kemudian klik OK. Masukkan PIN BCA Mobile Banking Bapak Ibu Saudara, lalu klik OK. Terima kasih atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Salam ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, kalau pada sore hari ini kami semua telah diberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Ibu Sophia Ginting di tempat ini pada sore hari ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, hamba akan berdoa cepat di tempat ini juga Tuhan. Untuk itu bersepuluh hati kita memasuki dalam doa, kita berdoa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas sore hari yang indah ini Bapa, di mana Tuhan kami pada sore hari ini telah mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bila Tuhan Kau berkati hamba-Mu Ibu Sophia Ginting Tuhan Yesus, yang telah memberitakan firman-Mu dengan dasar luar biasa pada sore hari ini Bapa. Kau berkati keluarganya, Kau berkati anak-anaknya, Kau berkati keluarga besar dimanapun mereka berada Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami tercinta GKI SIBT di Kota Serang ini Tuhan. Kau memberkati gereja kami ini Tuhan Yesus. Kau pakai gereja ini dengan luar biasa Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melalui gereja kami di sini Tuhan Yesus boleh menjaga jiwa-jiwa untuk dibenarkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Bapak Koordinator kami Tuhan Yesus, Bapak Gembala Sidang kami beserta Ibu. Kau berkati Pak Andi Sebayang beserta Ibu Enda Tuhan Yesus. Kau berkati segala usaha pekerjaannya Tuhan. Bahkan bisnis-bisnis mereka taruh di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati anak-anaknya Tuhan, Lukas dan Novanda. Di masa muda ini Tuhan Yesus, Kau pakai mereka juga Tuhan dengan luar biasa ya Bapak. Sehingga anak ini boleh menjadi anak muda yang boleh diandalkan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biar anak ini Tuhan Yesus bersukses berhasil di dalam segala apa yang mereka inginkan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati Tuhan Yesus, Koordinator PA Wanita Tuhan, Ibu Rominta pengabdiannya Bapak. Kau pakai dia Tuhan Yesus dengan luar biasa Bapak. Bila Tuhan melalui pelayanan Ibu ini Tuhan Yesus, banyak ibu-ibu yang diselamatkan, boleh banyak ibu-ibu yang bertobat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kau berkati anaknya Ucu, dan Kau berkati cucunya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga besar mereka ya Bapak. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga Tuhan berdoa ya Bapak untuk jemaat Tuhan yang saat ini mereka beribadah live streaming Tuhan Yesus yang dalam melalui kamar-kamar maupun dalam ruang-ruang Tuhan Yesus. Kau berkati mereka Bapak. Bila Tuhan firman yang didengarkan oleh mereka Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat mereka Bapak. Terlebih Tuhan Yesus di dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus, kami begitu merasakan di Bapak begitu banyak Tuhan Yesus masalah-masalah yang mereka hadapi Bapak. Untuk itu Tuhan Yesus, kami serahkan ibu-ibu Tuhan Yesus dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Biar Kau yang menjaga itu, memberkati mereka ya Bapak. Apapun usaha pekerjaan mereka Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang semuanya yang membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk hamba Tuhan dari gereja kami, gereja GKI SIBC di Kota Serang ini Tuhan Yesus. Berkati pelayanan mereka ya Bapak. Meskipun mereka kami Tuhan Yesus saling berjauhan Tuhan Yesus, tapi Bapak kami yakin dan percaya Tuhan Yesus di dalam Engkau Tuhan ada kesatuan hati, ada kesatuan di dalam pelayanan kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Bila juga Tuhan mereka juga berdamai sejahtera di surga Bapak. Mereka dikuatkan dengan iman dan percaya mereka Tuhan Yesus. Bahkan kami doa Tuhan Yesus untuk para keluarga Tuhan Yesus diberkati demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi beserta wakilnya dan jajaran Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati sampai ke RW RT semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan mereka boleh bekerja bahu-membahu Tuhan Yesus untuk menyelamatkan bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Sehingga bangsa kami Tuhan boleh terlepas dari COVID-19 ini Bapak. Bahkan negara kami Tuhan Yesus boleh dipulihkan ekonomi Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biar mereka Tuhan Yesus boleh bekerja akan takut akan Engkau saja Bapak. Sehingga Indonesia ini Tuhan Yesus benar-benar digunakan demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa syafaat kami Bapak. Dan setelah kami kembalikan demi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus dapat telah mengucap syukur dan doa. Haleluya puji Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.
Haleluya, puji nama Tuhan. Ibadah telah selesai, sampai bertemu di ibadah PA Wanita selanjutnya pada hari Kamis sore. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.